Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mah, Dis, Aucwim, rengeknya sambil menatap keluar jendela. Jangan sekarang ya Dis, ini sudah sore dan anginnya bertiup kencang. Kalau Gendis nanti masuk angin gimana? Wajah putriku ditekuk. Ia tidak suka jika aku melarangnya berenang di sore hari. Bagaimana kalau kita duduk di balkon saja sambil nyemil biskuit kesukaan Dis? Raut wajahnya yang semula cemberut langsung berubah ceria. Ia tersenyum lebar dengan mata berbinar. Mah, ayo. Ia mengamit tanganku menuju ke balkon hotel. Sambil membawakan snack Gendis, aku menemani putriku duduk di balkon. Anakku menghempaskan tubuhnya di kursi berwarna hitam. Ia segera membuka cemilan yang aku berikan dan memakannya dengan lahap. Enak mah. Aku tersenyum tipis. Angin berhembus kencang, membawa terbang sekuntum bunga kamboja yang jatuh tepat di lantai tempatku berdiri. Aku membungkuk, mengambil sekuntum bunga kamboja berwarna ungu. Bunga yang indah itu segera aku sematkan di telinga kiri putriku. Ndis cantik banget, jadi mirip gadis Bali. Pujiku tulus. Putriku tersenyum bahagia mendengar pujian yang aku lontarkan padanya. Di sini banyak banget pohon kamboja ya, ujarku sambil mengawasi pohon yang tumbuh subur tidak jauh dari depan kamar tempatku menginap. Anakku tidak mengindahkan ucapanku. Ia terus memakan cemilan yang berada dalam genggamannya. Aku mengalihkan pandangan, merasakan sinar matahari hangat yang bertarung dengan angin laut yang sore itu berembus sepoi-sepoi. Aku menegakkan tubuhku, menatap ke lantai 1, tempat di mana kolam renang berada. Menjelang sore, kolam berwarna biru cerah itu tampak dipenuhi dengan para bule yang sedang asik berenang dan berendam. Mereka tampak begitu menikmati bercengkrama di bawah langit senja. Mataku berpendar, tidak lepas, hanya melihat ke suatu arah. Pemandangan alam yang disuguhkan dari lantai 3 begitu menawan hati. Air laut biru yang tenang dan pohon nyur di sepanjang pesisir menciptakan pemandangan pantai yang membuatku enggan beranjak. Sepasang mataku terpejam rapat, menikmati lembutnya belayan angin yang menerpa. Mendadak, hembusan angin kencang menampar wajahku, membuatku membuka kedua mata. Tubuhku menggigil kedinginan. Kedua tanganku saling memegang dan mengusap-ngusap lengan kebalikannya untuk memberikan sensasi hangat. Aku memicingkan mata, memfokuskan penglihatanku pada Gendis yang sudah menaruh snack-snack di atas meja. Putriku terdiam dengan kedua tangan mengatup di depan dada, seolah-olah ia sedang menyambut kedatangan seseorang tamu agung yang kini berdiri tepat di hadapannya. Gendis lagi apa? Kenapa memberi hormat begitu? Tanyaku setengah berbisik. Gendis masih diam sambil memandang lurus ke depan. Entah apa yang tengah dilihat oleh mata ketiganya. Yang jelas, riak wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Mataku berkelana di sekeliling balkon, namun tidak ada yang tertangkap oleh mataku. Hanya ada aku, Gendis, meja, dan 2 buah kursi berwarna hitam. Tiba-tiba bulu kuduku meremang tidak karuan. Sepintas kurasakan angin tipis semilir berhembus menerpa tengkukku. Kini putriku sedikit menundukkan wajahnya. Ia menurunkan kedua tangannya perlahan. Da'ul Gimah. Aku membuka mata lebar-lebar. Siapa yang sudah pergi? Memangnya tadi ada yang datang ke sini? Gendis mengangguk sekali.
Heeh, Adi, ada yang atan. Siapa yang barusan datang? Wujudnya seperti apa? Cecarku penuh rasa ingin tahu. No, Dis nggak oleh kasih tahu siapa-siapa. Lacia. Sambil tersenyum penuh misteri, putriku segera beranjak dari kursi berwarna hitam dan masuk ke dalam kamar hotel. Ia berusaha menghindari pertanyaanku, meninggalkanku sendiri di balkon hotel yang sepi. Membuatku bertanya-tanya dalam hati tentang sosok dimensi lain yang baru saja menyambangi putriku. Sesuatu yang di luar nalar logikaku. Mama, ayah, ayo Anun. Hentakan kaki di atas kasur membuatku terbangun. Dengan menahan kantuk luar biasa, aku terpaksa membuka mataku. Kulihat anakku dengan semangat 45 sedang melompat-lompat kegirangan di atas kasur, berusaha mengganggu waktu tidurku dan suamiku. Aku menguap sambil menutup mulut dengan salah satu tangan. Aku melirik sekilas ke arah jam tangan yang tergeletak di atas meja di samping tempat tidur. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Secerca sinar mentari pagi menyelinap masuk di antara tirai jendela kamar hotel, menusuk retina, membuatku kembali memejamkan mata. Morning, Dis. Imah, ujar suamiku dengan mata terpejam. Ayah, ayo Anun, Dis au omong. Dengan enggan Mas Dedi membuka kelopak matanya. Ia terduduk bersandar di kepala ranjang tempat tidur. Apa, Dis? Pagi-pagi kok sudah ribut? Tahu nih, Dis, emangnya mau ngomong apa sih, Nak? Kok kayaknya penting banget. Pelan-pelan aku mengangkat tubuhku, lalu bersandar di sandaran tempat tidur hotel. Gendis menghentikan lompatannya. Dengan posisi bersila layaknya seorang petapa, ia terduduk di hadapan kami. Dis, au celita. Matanya yang bundar berpendar menatap aku dan Mas Dedi. Gendis mau cerita apa, sayang? Tanyaku dengan wajah kuyuk. Sejurus kemudian bibir kecilnya mulai bercerita. Dis, semalam ke Culga, serunya sambil mengedipkan mata beberapa kali. Surga? Aku dan suamiku saling bertatapan satu sama lain dengan kening mengernyit. Iya mah, Dis malam ke surga. Memangnya surga itu bentuknya seperti apa? Surga itu agus anget mah. Di surga enyak, anyak akanan. Ada Andi, Oklat, Cucu, Uah, anyak bil, sungai. Dis cuka empatnya indah anget mah. Aku beringsut mendekati putriku. Kutatap matanya lekat-lekat. Dis, yang semalam Gendis datangi itu namanya bukan surga. Manusia bisa pergi ke surga kalau sudah meninggal. Perlahan aku mencoba memberi masukan ke putriku. Aku tidak ingin anakku berpikir jika ia telah melihat surga. Karena bagiku, surga hanya bisa ditemui ketika kita sudah meninggal, berpulang kepada Sang Pencipta. Deus apa tuh mah, kalau itu utan surga. Bola mataku melihat ke kanan atas, mencoba berpikir. Begini saja, bagaimana kalau kita sebut itu tempat yang sangat indah? Dis setuju nggak sama pendapat mama? Ia memamerkan deretan giginya yang putih dan tersusun rapi. Iya mah, 4 yang anak indah. Aku membelai rambutnya yang hitam legam. Ayo teruskan lagi ceritanya, mama dan ayah mau denger. Pintaku yang begitu tertarik mendengar penjelasan dari bibirnya yang ceriwis. Ius di sana, Dis si Aci 3 oklat. Dis akan 1 deh oklatnya. Otatnya enak anget mah. Coklat. Otat mah. Di sana ada kakek. Kakek hilang sama Endis. Alondis alus sayang orang tua. Olmat sama mama, ayah, agak mama. Gak boleh putus hubungan sama orang tua. Endis juga gak oleh membentak mama ayah. Apalagi ya kata kakek. Kedua bola matanya berputar cepat. Oh iya, kata kakek, Endis alus adi anak aik. Akut sama Allah. Dah itu aja pecennya. Dis, mama boleh tahu tidak ciri-ciri kakek yang semalam ngajak Gendis pergi seperti apa?
Dengan cepat putriku langsung menjabarkan ciri-ciri pria tua yang semalam mengajaknya pergi. Kakek tuh tinggi, rambutnya panjang, punya enggot juga mah. Warnanya white, ubu akek, bercahaya, terang. Kakek olang aik kok mah, mama gak usah khawatir. Putriku terdiam sejenak. Kakek juga bawa tongkat anjang ari ayu. Aku membatin dalam hati, ya Allah, siapa lagi makhluk yang telah menemui putriku? Kenapa ia menasihati Gendis? Mengapa begitu banyak hal aneh yang terjadi selama anakku berada di Bali? Mah, hati alam, Gendis au kecana aki ah. Gendis tan elum abijin coklat anti kasih kakek. Aku segera merengkuh tubuh putriku, berbisik pelan di telinganya. Gendis sayang, kalau nanti malam ada yang mau mengajak Gendis pergi lagi, jangan mau ya. Mama takut kalau Gendis tidak kembali. Mama gak mau kehilangan Gendis. Di hatiku terbesit sedikit rasa khawatir setelah mendengar penuturan Gendis. Tapi mah, Gendis gak apa-apa kok. Mama anan khawatir, Gendis pasti ulan ke mama. Tolong nurut sama ucapan mama ya nak. Ya, Gendis gak ica otot aki don. Mata bulatnya menatapku, terus menatapku seolah-olah meminta persetujuan. Biar nanti mama yang beliin Gendis coklat. Yang penting Gendis nurut sama kata mama. Gendis harus berjanji tidak mau diajak pergi oleh siapapun juga. Mama tidak memberi izin. Ote mah, dan malam alo tatek datang lagi, Gendis akan hilang itu. Mama gak izinin Gendis lagi sama tetek. Alo kakak aksa Gendis akan ilangin. Alo mama alak. Good, terima kasih sudah menjadi anak yang baik ya Gendis. Aku mencium rambutnya yang berombak. Setelah sarapan pagi di restoran hotel dan menemani Gendis bermain pasir di pantai, kami segera kembali ke hotel untuk membersihkan diri dan bersiap-siap mengunjungi destinasi wisata lainnya. Hari kedua berada di Pulau Seribu Pura. Suamiku ingin mengajak Gendis mengunjungi salah satu tempat pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan, Tanah Lot. Ya, hari ini keluargaku akan berkunjung ke daerah Kabupaten Tabanan, Bali. Dengan diantar beli, pagi itu kami menuju ke daerah Tabanan. Di areal parkir yang sangat luas, terlihat beberapa kendaraan bermotor dan bis pariwisata. Walau hari masih pagi, namun tempat wisata ini sudah dipenuhi oleh pengunjung yang berasal dari mancanegara. Kami segera turun dari kendaraan dan menuju ke arah pura yang lokasinya menjorok ke tengah laut. Memasuki gerbang tempat wisata, gapura dengan ukiran khas Bali beserta sesajen dan aroma dupa yang diletakkan di beberapa tempat menyambut kedatangan kami. Suasana tradisional dan religi sangat terasa di tempat ini. Di sepanjang jalanan menuju ke arah pura, berjejer toko-toko yang menawarkan berbagai macam cenderamata khas Bali. Dari kejauhan, pemandangan lepas pantai sudah terlihat dengan jelas di depan mata. Tampak pura Tanah Lot berdiri kokoh di atas bongkahan batu karang berwarna hitam. Pura yang menjadi salah satu ikon objek wisata paling populer dan favorit para wisatawan. Cuaca di langit terlihat bersih tanpa adanya awan. Semburat sinar mentari berpadu indah dan serasi dengan pemandangan alam di sana. Angin laut yang kering dan dingin menyeruak ke dalam indera pernafasanku. Aku dan keluargaku menjejakkan kaki melewati taman yang tertata rapi. Kami terus berjalan melewati jalan setapak berupa bebatuan dan pasir berwarna gelap. Pagi itu pura Tanah Lot tampak tergenang oleh air laut yang mulai sedikit pasang. Sesampainya di sana, mataku tertuju pada keramaian wisatawan yang berfoto di bawah pura. Aku terpaku dengan keindahan alam dan keunikan budaya yang disuguhkan. Laut biru seakan menyapa aku dalam keheningan. Mah, tuh laut ya? Tanya Gendis sambil menatap lautan luas. Iya, itu namanya laut. Bagus ya, Gendis? Putriku tersenyum gembira. Alo itu namanya apa mah? Tunjuknya ke arah pura. Itu namanya pura, tempat sembayang umat Hindu. Oh, umat sembayang. Mah, Gendis, au ke pula, au sembayang sana.
Aku tersenyum mendengar ucapannya. Kita nggak bisa masuk ke sana, Dis. Lihat tuh, jalan menuju ke pura tergenang sama air laut. Ya, Dis nggak ija iat pula. Ada hal, Dis au acuk, pula Agus. Dis tetap bisa melihat pura dari sini kok. Aku menghiburnya agar putriku tidak merasa kecewa. Awalnya semua berjalan normal dan menyenangkan. Gendis terlihat begitu menikmati pemandangan di sekitar pura dan lautan lepas. Sesekali ia menatap ke arah pura dengan senyuman yang menawan. Beberapa kali aku mengabadikan foto anakku dengan kamera yang kubawa. Perlahan angin yang semula berembus pelan berubah menjadi kencang, menyertai mendung yang bergerak merata. Melalui ekor mataku, kuperhatikan tubuh putriku tidak bergerak. Ia berdiri mematung menatap lurus ke arah laut. Pupil matanya mendadak melebar, menunjukkan ketakutan yang teramat sangat. Telunjuknya mengarah ke tengah laut lepas. Dalam detik berikutnya, terdengar teriakan nyaring meluncur deras dari bibirnya yang merekah. Mama, ayah, go. Not in here, go no. Jeritnya sambil terus melihat ke arah laut lepas. Air yang semula tampak tenang, kini berubah menjadi riak berupa gulungan ombak besar yang bergemuruh. Seperti ada kekuatan besar. Air laut menghantam kencang ke arah batu karang yang berada di dekat pura. Ombak bergulung-gulung di perairan sekitar pantai. Tiupan angin laut terasa begitu kuat, seakan-akan alam sedang murka, seolah-olah mereka ingin menunjukkan kekuatannya. Jika merekalah sang penguasa di sini. Aku yang berada di bibir pantai seketika terkesima melihat pemandangan ini. Beberapa wisatawan asing terpekik terkejut melihat air laut yang tiba-tiba bergejolak. Mereka berlari sambil menjerit ketakutan. Semua turis menjauh dari pura. Mereka takut jika terseret ombak yang tiba-tiba mengganas. Mama, that's dragon, big dragon, Loon, no. Tunjuk Gendis ke tengah laut. I'm Scarlet, please go no. Matanya terbeliak tidak berdaya. Ia memohon mengiba agar segera dibawa pergi menjauh dari tempat itu. Aku yang terkejut mendengar ucapan Gendis, segera meminta suamiku untuk menggendong tubuhnya yang mengenakan hoodie dan membawanya menjauh dari bibir pantai. Dengan tergopoh-gopoh, aku dan suamiku segera berlari menuju ke dataran yang lebih tinggi. Sesampainya di atas, aku segera meraih Gendis dari gendongan Mas Dedi. Aku memeluk tubuhnya yang hangat. Putriku kini berada dalam dekapanku. Aku membelai lembut pipinya, mengusap buliran air mata yang terjatuh dari pelupuk matanya. Kenapa tadi Gendis menangis dan menjerit ketakutan? Bisikku di telinganya. Dengan badan yang bergetar hebat, ia melanjutkan kembali kata-katanya. Endis, lihat Big Dragon keluar dari laut, ucapnya terbata-bata. I'm Scarlet, Mami, Scarlet, ucapnya lagi dengan suara tercekat di kerongkongan. Dragon aji di sana, liatin Endis. Gono Mami, Dragon au kembali. Pintanya memelas. Aku segera mengapit tangan Gendis dan membawanya menjauh dari pura Tanah Lot. Aku meminta putriku untuk tetap fokus menatap ke arah jalanan. Tidak boleh menoleh ke belakang. Jangan melihat ke arah laut. Hembusan angin semakin kencang, membuat dahan dan ranting pohon bergoyang-goyang. Atap toko di sepanjang jalan juga menimbulkan suara berisik karena angin yang bertiup lebih kencang dari biasanya. Kini kurasakan ada butiran-butiran air yang mulai menyirami tubuh. Hujan. Aku tidak habis pikir dengan perubahan iklim di Bali. Iseng-iseng aku menjilat telapak tanganku yang basah terkena tetesan air. Asin, gumamku. Kok air hujannya asin ya Mas? Tanyaku pada Mas Dedi. Masa sih? Saut suamiku. Ia mengangkat telapak tangannya ke udara. Kemudian mencicipi percikan air yang mengenai jemarinya. Iya mah, bukan air hujan mah, tapi air laut yang terbawa angin hingga ke sini. Ya Allah, berarti angin di laut kencang banget ya. Suamiku menoleh ke arah pura yang berdiri kokoh walau terkena benturan gelombang air. Kok bisa ya Mas, cuaca cerah mendadak berubah menjadi angin kencang. Ini sudah 2 kali loh. Seruku sambil menatap ke hamparan langit luas. Mas Dedi menggigitkan bahu. Sepertinya ia juga tidak mengetahui
mengapa hari kedua kami di Bali terjadi lagi perubahan iklim. Mendekati areal parkir, perlahan alam kembali berubah ke posisi semula. Cuaca menjadi cerah seketika, arakan awan hitam mendadak menghilang, digantikan oleh hamparan langit berwarna biru. Angin yang semula berhembus kencang, perlahan berubah menjadi tenang. Aku menatap wajah putriku. Jangan-jangan tadi Gendis habis mendapat sambutan dari penguasa di Tanah Lot, makanya cuaca seketika berubah. Gumamku pada diri sendiri. Apa mungkin makhluk astral bisa mempengaruhi perubahan cuaca? Jika iya, berarti mereka memiliki energi yang sungguh luar biasa dahsyatnya. Aku menggelengkan kepalaku beberapa kali. Dahiku berdenyut hebat. Aku merasa pusing memikirkan berbagai kemungkinan yang baru saja terjadi. Mas, Ima jadi sedikit was-was mau ajak Gendis berwisata menjelajahi Bali. Sudah 2 kali kita mengalami kejadian aneh, dan yang baru saja terjadi di depan mata kita benar-benar sudah membuat Gendis ketakutan setengah mati. Ima nggak tega melihatnya. Suamiku mengelus pundakku. Sabar mah, masa kita sudah jauh-jauh datang ke Bali cuma berdiam diri di kamar hotel. Kita akan pelan-pelan bisa memberi pengertian ke Gendis tentang apa yang dia lihat. Aku menghela nafas. Rasanya ingin sekali menghentikan liburanku di Bali dan segera membawa putriku kembali ke Jakarta secepatnya. Hatiku tidak tega melihat anakku yang saat itu masih berusia 2 tahun harus terus-menerus merasa ketakutan karena melihat makhluk dari dimensi lain. Kenapa putriku yang harus mengalami ini semua? Batinku sambil mendekap erat tubuh Gendis. Akhirnya hari itu kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memilih menghabiskan waktu di hotel. Aku dan Mas Dedi tidak tega melihat wajah Gendis yang tampak pias. Sepertinya sosok naga yang baru saja muncul memperkenalkan dirinya ke hadapan putriku. Cukup membuat putriku merasakan trauma yang mendalam. Senja itu ketika aku dan Gendis lagi bersantai di atas balkon hotel, menikmati pemandangan langit di sore hari, netra bulat putriku tampak menjelajahi angkasa raya. Aku berpikir, mungkin Gendis sedang merasakan keindahan yang disuguhkan oleh langit senja. Namun lagi-lagi ternyata pikiranku salah besar. Jari telunjuknya menunjuk ke atas langit, memberi isyarat jika ada sesuatu di atas sana yang menarik perhatiannya. Mah, look, ucapnya tanpa berkedip sedikit pun. Aku melihat ke arah yang Gendis tunjuk. Yang kulihat hanyalah langit sore yang berwarna orange kemasan dan sangat indah. Langitnya bagus ya, Dis, gumamku pelan. No, hutan itu, look. Anyak olah di atas sana. Mataku menyipit membuat keningku mengernyit. Bola? Bola apaan, Dis? Tuh mah, anyak yang ain bola di atas sana. Tunjuknya lagi. Aku berusaha melihat dari kejauhan dengan memincingkan mata, mencoba melihat objek yang Gendis tunjuk. Namun, bola mataku tidak dapat menemukan bola yang dimaksud oleh putriku. Raut wajah Gendis berubah. Ia terlihat memikirkan sesuatu. Bibirnya bergumam pelan. Kenapa ada ain olah di atas angit ya? Ada nggak takut atau apa? Ia menggaruk-garuk kepalanya. Dis, yang Gendis lihat, bola apaan sih? Putriku menghentakkan kakinya ke lantai. Mungkin ia merasa kesal dengan pertanyaanku. Mama nih, olah ya olah, lihat sendiri aja sana. Bukan begitu, Dis. Mama sudah melihat ke langit, tapi Mama nggak melihat bola yang Gendis maksud. Makanya Mama penasaran. Mama nih ikin Endis kesel aja. Ganggu Endis lagi nonton olah main olah. Gerutunya dengan wajah gusar. Tuh lihat, olahnya warna LED. Elbang cana cini. Perasaanku mulai tidak nyaman. Lagi-lagi aku menghela nafas panjang. Dis, kita masuk kamar yuk. Ya nggak nonton olah Don. Baru saja aku dan Gendis hendak beranjak meninggalkan balkon, mendadak putriku memalingkan kembali wajahnya menatap ke angkasa. Matanya menyiratkan sinar gembira. Ia terus menatap lekat ke hamparan langit sore. Baik dragon, hati-hati elbangna. Awas, anti jatuh atit. Teriaknya sambil melambaikan tangan. Dragon, dragon. Ia menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa cekikikan.
Putriku seperti baru saja melihat sesuatu yang lucu. Aku tidak habis pikir. Tadi pagi saat pertama kali melihat wujud naga besar di tanah Lot, ia langsung menjerit-jerit ketakutan. Namun kenapa sekarang putriku tampak begitu senang dan tertawa bahagia? Dengan tatapan kaget, aku segera menyeret tangan putriku untuk segera masuk ke dalam kamar hotel. Selama berada di Bali dan mengunjungi beberapa pantai yang menjadi magnet pariwisata di sana, putriku selalu dibuat menjerit-jerit dan menangis ketakutan oleh para makhluk yang silih berganti menunjukkan wujudnya. Mata ketiganya selalu melihat berbagai macam bentuk dan sosok yang terlihat sangat menyeramkan dan menakutkan, membuat putriku enggan jika harus diajak berjalan-jalan menyusuri pantai. Ia lebih suka menghabiskan waktunya berenang dan bermain di playground hotel, tempat yang baginya dirasa cukup aman. Tidak terasa sudah hampir sepekan keluargaku berada di Pulau Dewata. Pagi itu selesai breakfast dan menemani Gendis berenang di kolam anak-anak, aku langsung berkemas-kemas karena sebelum pukul 12 siang aku harus segera berangkat ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mantap nih, kita pulangnya naik pesawat Airbus Garuda, ujar suamiku sambil mengecek tiket pesawat. Airbus? Iya, Airbus itu loh Ma, pesawatnya lebih besar jadi lebih nyaman. Kok Mas tahu sih? Ya tahulah, kalau Mas tugas keluar kota kan sering naik Airbus. Aku hanya mengangguk pura-pura mengerti apa yang diucapkan oleh suamiku. Setelah kurasa tidak ada barang yang tertinggal, keluargaku segera check out dan berangkat ke bandara. Beruntung pagi itu jalanan menuju ke bandara tidaklah macet seperti biasanya. Mah, Dis nggak au ulang, Dis au inggal di Ali. Kita harus pulang Dis, ayah harus kerja. Ayah elja di Ali aja mah. Bialdis ama mama uga elja di sini. Aku membulatkan mataku. Emangnya mama dan Gendis mau kerja apa? Ita ualan unga amboja aja mah. Beli. Ini bunga kamboja Gendis sama mama. Aku tertawa kecil mendengar ucapannya. Sabar ya Gendis, insya Allah satu hari nanti Gendis bisa menetap di Bali. Tapi jangan deh. Percuma juga kamu tinggal di sini. Dis kan nggak suka sama pantai di Bali. Ntar Dis malah nangis terus lagi. Goda aku sambil menahan senyum. Bibir putriku mengerucut. Ia cemberut. Mama nih, Dis utan nggak suka antai. Dis nggak suka ama yang ukanya elek-elek. Celem Dis atut. Aku kembali tertawa geli melihat pola putriku yang lucu. Tidak terasa kendaraan mulai memasuki areal parkir penerbangan domestik bandara. Setelah mengucapkan terima kasih pada Bli, keluargaku segera melakukan proses check-in di terminal keberangkatan. Hari itu suasana di ruang tunggu terlihat begitu ramai, dipadati oleh penumpang yang akan bertolak ke Jakarta. Aku dan suamiku memilih duduk di kursi yang berada di pojok paling belakang. Untuk membunuh waktu, aku mengambil majalah yang disediakan dalam boarding room. Mah, Dis au lihat cawatnya. Iya, tapi jangan jauh-jauh ya Dis. Iya mah. Putriku langsung berlari menuju ke arah jendela untuk melihat pesawat yang sedang terparkir di landasan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.